Pemirsa, di tengah prosesi penghormatan terakhir pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang dihadiri jutaan pelayat, terselip ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial dengan mengaku sanggup melenyapkan semua orang yang hadir dalam pemakaman, namun memilih untuk tidak melakukannya demi menjaga peluang perundingan. Pernyataan tersebut memicu kecaman keras di Teheran. Benarkah ancaman Trump ini hanya sebatas retorika politik atau benar-benar berpotensi melahirkan eskalasi baru di tengah upaya perdamaian? Seperti apa fakta di lapangan? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue. Trump ancam habisi pelayat Khamenei. Dan untuk membahas topik untuk kali ini telah hadir di studio Metro TV mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, Bapak Dian Wirenjurit, dan juga kita akan membahas bersama pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan juga pemirsa, kita akan berdiskusi melalui sambungan Zoom dengan kandidat Doktor Universitas Internasional Al-Mustafa Iran, Ismail Amin. Namun sebelum membahas lebih mendalam, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang satu ini. Pemirsa, Iran memulai prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Said Ayatollah Ali Khamenei hari ini. Peti jenazah Khamenei dan keluarganya diangkut dari ibu kota Teheran menggunakan mobil khusus dan diarak mengelilingi kota-kota di Iran dan Irak. خیلی دوست داشتم در مراسمات حسینیه مراسمات اسد آقا شرکت بکنم قسمت بود نشد و تنها روزی که تونستیم بیام پیش آقا این شکلی و آقا رو جان فدای ایران دیدیم و ته دلم امید دارم خوشحالم به حسین مجتبی خامنه‌ای عزیز این پرچم بدن. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Iran, saya akan langsung berdiskusi bersama Ismail Amin. Ismail, sampai saat ini bagaimana kondisi dalam rangkaian prosesi pemakaman dari Ali Khamenei ini? Ya Mbak, sebagaimana yang telah diumumkan oleh pihak otoritas Iran, disebutkan bahwa prosesi pemakaman akan berakhir pada pukul 17.00 waktu setempat. Dan pada saat ini saya melakukan live Zoom itu pukul 17.30. Jadi telah dinyatakan berakhir proses rangkaian prosesi pemakaman yang untuk di Tehran. Tapi akan kemudian dilanjut tetap anti Zionis, tetap anti Amerika dengan kecaman para pelayat yang mengucapkan kecaman terhadap Amerika Serikat dan Israel. Transisi kepemimpinan juga berjalan lancar dan kita lihat stabilitas masyarakat itu, negara ini betul-betul masih tetap kuat dan utuh. Kita lihat Iran di tengah embargo, di tengah blokade, dan juga di tengah invasi, mereka tetap bisa menggelar sebuah acara. Itu pernyataan dari Presiden Amerika Donald Trump yang mengancam para pelayat, dan kita ketahui bagaimana kemudian pemimpin Mojtaba dan juga Arakci juga menjadi target utama dalam daftar incaran intelijen dan juga militer Israel. Ini bagaimana ancaman-ancaman seperti ini direspon oleh para pelayat ataupun warga Iran? Ya, ancaman-ancaman serupa itu memang sudah sering dan kerap disampaikan oleh Donald Trump, dan tidak ada yang berubah dari rakyat Iran. Kami lihat sendiri bagaimana mereka turun ke jalan dan juga memang telah disaksikan oleh seluruh dunia karena telah menjadi sorotan dunia saat ini. Mereka dengan jumlah jutaan turun ke jalan tanpa ada rasa kekhawatiran dan ketakutan sama sekali. Justru ancaman dari Donald Trump ini semakin membuat mereka semakin semangat dan ingin menunjukkan kepada Donald Trump bahwa target mereka membunuh Ayatollah Ali Khamenei itu betul-betul tidak tercapai. Karena targetnya adalah mengganti rezim, merubah rezim, tapi rezim tetap bertahan. Mereka juga ingin memecah persatuan nasional Iran, tapi Iran sampai sekarang masih bisa menunjukkan bahwa persatuan nasional mereka masih kuat dan kokoh, dan juga stabilitas negara mereka masih tetap ada. Air gizi, basis, kepolisian, keamanan, itu dengan sigap siaga menjaga prosesi pemakaman ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah 3 hari selama prosesi pemakaman ini, pemberian penghormatan terakhir terhadap Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, itu Iran memang diliburkan secara nasional. Dan tidak ada yang kemudian bisa dikatakan bahwa acara prosesi ini tercederai. Belum ada laporan terkait jumlah ada korban jiwa dari informasi mengenai
kehadiran dari Mojtaba dalam rangkaian prosesi pemakaman ini? Ya, sampai sekarang dan juga memang kita melihat sampai sekarang belum tampak Ayatullah Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran di hadapan publik. Namun ketika kami tanyakan langsung juga kepada masyarakat Iran bagaimana tanggapannya dengan ketidakhadiran Ayatullah Mujtaba Khamenei ini, mereka tidak mempersoalkan hal itu. Mereka menganggap bahwa itu adalah demi keamanan dan keselamatan pemimpin tertinggi mereka. Itu tidak mengurangi minat mereka, keinginan mereka, tekad mereka untuk tetap menghadiri prosesi pemakaman ini. Bagi mereka keselamatan dan keamanan pemimpin tertinggi mereka itu jauh lebih penting daripada sekedar mendengarkan pidato atau orasinya di tengah hadapan publik. Oke, baik Ismail, saya akan kembali ke studio terlebih dahulu. Pak Dian, mengenai prosesi pemakaman ini nampaknya tidak hanya sebuah momen untuk berkabung, tapi juga panggung ekspresi politik yang sangat kuat sekali. Betul sekali, karena sekali lagi menyatakan prinsip yang dianut oleh Iran. Bahwa yang namanya kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Apalagi kematian di tangan musuh. Apalagi kematian di tangan kekerasan yang dilakukan musuh secara brutal. Seperti yang dilakukan kepada pemimpin Ayatollah Ali Khamenei ini. Buat saya ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat itulah yang kenyataan di lapangan. Yang selama ini banyak tidak diketahui, bukan hanya orang seperti si Trump yang sakit itu, tapi masyarakat dunia pada umumnya nggak tahu, nggak percaya. Makanya sekarang kan Trump baru bilang, tidak disangka ternyata masih dicintai rakyatnya. Ya itulah orang sakit seperti itu mana tahu tentang dunia, dia hanya tahu tentang dunianya. Nah, buat saya sangat menarik bahwa sekarang orang-orang sudah semakin terbuka apa dan siapa itu Iran. Terutama buat kita di Indonesia. Berita-berita tadi, boleh saya kutip tadi ya, yang menyatakan kita akan mengirimkan delegasi. Buat saya itu perkembangan yang bijak, matang, dan waras. Bahwa pada akhirnya kita mau mengedepankan kepentingan nasional dalam tatanan hubungan luar negeri kita. Kenapa? Apakah kita musuhan sama Iran? Kok sampai kita nggak mau mengirimkan delegasi tinggi? Kita mengirimkan seorang dubes yang ada di tempat tugas, itu sangat jauh rankingnya dibandingkan dengan presiden, wakil presiden, ada parlemen, ada DPR, ada Menko, ada menteri, ada wakil menteri, baru duta besar. Nah sekarang kita mengirimkan yang menengah, tinggi, menengah atas. Buat saya itu suatu perkembangan yang luar biasa. Saya juga terkejut, baru beberapa saat yang lalu saya dapat berita ini buat saya, tapi konsekuensinya prosesi sudah berjalan. Berpindah dari Teheran ke kota yang lain. Artinya kan kerepotan buat pihak Iran, protokolnya. Mengatur kapan di mana Indonesia bisa disisipkan. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Dan itu tetap saya sayangkan. Karena kenapa keputusannya selalu telat. Setelah perkembangan di lapangan menunjukkan kalau kita tidak lakukan, kita semakin tertinggal dalam konteks hubungan internasional. Oke, kembali pada hubungan internasional, Pak Prof, ini mengenai pada saat situasi sedang berkabung, tapi kemudian Trump memilih mengeluarkan pernyataan yang kemudian kontroversial seperti itu, ada ancaman-ancaman, dan ancaman itu tidak hanya dari Trump, tapi juga Israel juga kemudian secara terbuka mengeluarkan ancaman mengenai target-target terhadap Mojtaba dan juga Arakci. Ini bagaimana Anda melihatnya? Pertama ya, tentu kita bertanya, konsistensi Amerika terhadap MOU yang sudah diteken itu seperti apa? Karena kan di pasal 1 dari MOU itu disebutkan bahwa kedua negara akan mengakhiri segala bentuk kekerasan, serangan yang ditujukan ke kedua belah pihak. Nah, kok tiba-tiba ada pernyataan dari Trump bahwa dia akan melakukan serangan, ya walaupun ujungnya dia mengatakan kami tidak melakukan itu karena masih dalam proses perundingan. Tapi kan itu sudah merupakan ancaman. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, itu disebutkan bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan itu dalam satu nafas gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Trump kan pertama itu adalah ancaman. Jadi dunia tentu akan bertanya, model seperti inikah kita harus ikut ya leadership dari Trump ini? Belum lagi pada saat
kemarin ini setelah buat pernyataan seperti itu, tiba-tiba Trump menelpon FIFA. Ini kaitan dengan Piala Dunia memang. Tetapi coba kita lihat bagaimana FIFA akhirnya tunduk dengan apa yang diperintahkan. Dan banyak negara yang melakukan protes. Ini kan sama, bahwa dia berharap dengan ancaman seperti itu, maka Iran akan tunduk. Ternyata apa? Justru rakyat Iran, tadi dikatakan oleh Mas Ismail, bahwa bersemangat justru. Ini menunjukkan ya, bahwa Iran tidak mudah untuk ditekuk kedaulatannya. Dan ini memberikan inspirasi bagi dunia, termasuk mudah-mudahan Indonesia, bahwa kita tidak mau ditekuk oleh siapapun pihak dari luar negeri terhadap kedaulatan kita. Kita harus tegak mengawal ya sebagaimana Iran melakukan pengawalan. Dan ingat, Ali Khamenei ini pada waktu dia meninggal itu kan masih menjabat sebagai supreme leader yang seharusnya dihormati. Dan ingat juga bahwa Iran bukanlah negara yang memulai perang ini. Kecuali misalnya kalau pada masa lalu Perang Dunia Kedua, agresi dimulai oleh misalnya Jepang, oleh Jerman. Ini tidak. Justru mereka melakukan yang disebut sebagai self-defense. Ya, karena serangan yang menurut Israel, menurut Amerika Serikat, bahwa ini justru self-defense, tapi preemptive self-defense. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, ya wajar. Dan ingat juga bahwa pada saat pemakaman, ini kan banyak orang sipil. Menurut hukum perang, hukum humaniter internasional, serangan terhadap sipil tidak diperkenankan. Baik. Kembali pada rangkaian prosesi pemakaman itu sendiri, Pak Dian. Ini rangkaian prosesinya di Teheran 4 hingga 6 Juli, kemudian dilanjutkan ke Qom, ke Najaf, dan juga ke Karbala, Irak. Kemudian di tanggal 9 Juli akan ke Mashhad, seperti itu. Apa catatan Anda dari kota-kota yang dilewati untuk rangkaian prosesi pemakaman dari Khamenei ini? Terima kasih. Ke semua kota yang tadi disebut dan dimasukkan dalam jadwal untuk membawa jenazah Ali Khamenei berkeliling, mulai dari Teheran, Qom, dan Mashhad, itu 3 kota suci di Iran. Karena kota Qom, Teheran adalah tempat tinggal, tempat pusat pemerintahan, tempat tewasnya Ali Khamenei. Qom adalah kota suci, seminari, tempat juga Ayatollah Khamenei dididik, dan Mashhad itu kota suci, tempat Imam ke-8, Imam Reza, dan di mana Ali Khamenei dilahirkan. Buat saya itu wajib. Tapi dalam konteks Syiah, Karbala dan Najaf itu juga wajib karena tempat makamnya Ali dan Husain. Yang buat bahkan sudah siap untuk membalas serangan ke negara-negara sekutunya yang selama ini ikut mengeroyok Iran. Artinya apa? Pengamanan jenazah, arak-arakan jenazah ini sifatnya sekarang lebih ke bukan hanya protokoler tapi keamanan. Artinya pemakaman Khamenei ini saat ritual bertemu dengan geopolitik seperti itu ya? Betul, karena kondisinya seperti itu. Dan kalau kita ingat juga dengan apa yang terjadi sebelumnya, Iran yang lagi tenang diserang 2 kali berturut-turut, dibantu Israel, apalagi yang kedua di bulan puasa, Iran tidak menghendaki terjadinya hal yang sama dan terulang kembali. Artinya sekarang sudah siap. Kalau dibilang keamanan, artinya apa? Tadi disinggung sama Mbak Fitri bahwa bukan hanya udara yang ditutup, tapi seluruh Iran sekarang ini siaga 1. Itulah kenapa persiapan melakukan prosesi ini begitu lama. Karena menjamin bahwa semua unsur katakan oposisi yang selama ini ikut mensponsori demonstrasi yang brutal juga waktu itu, betul-betul di contain, artinya dibatasi ruang geraknya supaya rakyat benar bisa melepas pemimpinnya dengan ketenangan, kedamaian untuk mengantar pemimpin yang sudah mati syahid. Prof, dari pandangan Anda sendiri mengenai rangkaian prosesi pemakaman tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini, soal ini bukan sekedar ritual berkabung tapi merupakan manuver geopolitik berskala besar, pandangan Anda seperti apa, Prof? Kalau dikatakan geopolitik berskala besar, ya sebenarnya dalam konteks apa ya? Karena begini,
ini pemakaman tidak kemudian dipolitisir. Ya, pemakaman ini respect bahwa yang meninggal itu adalah pemimpin dari sebuah negara dan memang seharusnya mendapat penghormatan yang tinggi. Oke, baik. Saya boleh tambah sedikit? Oke. Sedikit aja. Sedikit saja sebelum kita jeda, Pak Betul, Dian. karena cuma mau bilang begini, dampaknya itu jelas dampak geopolitik. Karena ancaman Trump kalau dilakukan, yang katanya akan memusnahkan semua pelayat. Iya. Buat saya, mungkin mudah dia kerahkan bom nuklirnya, mungkin baru bisa tuh, musnah tuh rakyat. Tapi akibatnya apa? Semua negara di Timur Tengah yang membela pasti hancur lebur, Israel pasti hancur lebur, dan kepentingan Amerika dimanapun di dunia pasti jadi sasaran. Apakah mau Trump mampu memikirkan sejauh itu? Saya kira orang seperti dia nggak nyampe otaknya. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan kembali ke Ismail di Iran. Ismail, mengenai pengamanan di sana sendiri seperti apa dalam rangkaian prosesi? Karena setelah dari Teheran ada beberapa kota yang akan kemudian dilewati oleh arak-arakan dalam rangka prosesi pemakaman dari Ali Khamenei ini. Ya Mbak Fitri, mungkin memang pelaksanaan prosesi pemakaman ini hanya berlangsung beberapa hari. Tapi proses pengamanannya, persiapan pengamanannya itu sudah dilakukan berbulan-bulan. Jadi inilah alasan mengapa sampai terjadi penundaan sampai selama ini. Dan juga memang situasi masih dalam keadaan perang. Kita ketahui bahwa ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel itu masih begitu sangat tinggi. Dan juga perjanjian gencatan senjata juga masih sangat rapuh. Namun dengan prosesi pemakaman yang berlangsung selama 3 hari di Teheran ini, yang juga menghadirkan delegasi negara yang sampai saat ini bisa terhitung berhasil, itu berkat pihak keamanan yang melakukan kerja-kerja yang bisa dikatakan sangat luar biasa. Pengamanan berlapis, dan kami lihat bagaimana mereka melakukan pengamanan dari pihak IRGC maupun dari pihak militer, basis, sukarelawan, dan juga dari pihak kepolisian. Itu tiap malam hampir selama 24 jam itu terus melakukan pengawasan dan pengamanan. Dan kita lihat terbukti bahwa prosesi pemakaman ini yang berlangsung selama 3 hari di Teheran itu berjalan lancar, tidak ada aksi-aksi yang kemudian bisa dikatakan menciderai terjadinya prosesi pemakaman ini. Dan berita-berita sebelumnya, berita-berita yang kita dapatkan itu disebutkan bahwa agen-agen teroris berhasil dibekuk, mata-mata musuh berhasil ditangkap. Itu semua adalah upaya dari pihak keamanan untuk berusaha mengamankan terjadinya pelaksanaan dari prosesi pemakaman yang berlangsung beberapa hari ini di Teheran. Oke, untuk detail puncak prosesi sendiri di Mashhad pada tanggal 9 Juli ini seperti apa nanti jalannya acaranya? Ya, disebutkan setelah dari Najaf dan Karbala, peti jenazah akan diterbangkan ke Mashhad, dan kemudian di Mashhad adalah puncak acara dan merupakan pemakaman selesai hingga nanti tanggal 9 Juli, apa yang diharapkan oleh warga Iran usai prosesi ini selesai? Jadi mulai dari awal perang sampai hari ini, harapan masyarakat Iran itu terus mereka ucapkan, terus mereka gaungkan. Bahkan pada hari ini begitu sangat besar suara gaungan itu dengan mereka membawa bendera berwarna merah yang merupakan simbol dalam tradisi masyarakat Iran bahwa itu adalah bendera penuntutan balas. Jadi mereka menuntut agar kematian Ayatullah Ali Khamenei ini dibalas oleh otoritas Iran. Ini adalah harapan masyarakat Iran, sehingga kemudian pasca pemakaman ini aksi-aksi unjuk rasa demonstrasi itu tidak berakhir, masih akan terus mereka lakukan. Jadi dari awal perang sampai 100 hari lebih, 126 hari, itu tiap malam warga masyarakat Iran melakukan pawai akbar, melakukan perkumpulan-perkumpulan di titik-titik strategis, dan juga melakukan orasi-orasi menyampaikan tuntutan mereka agar kemudian kematian Ayatullah Ali Khamenei dibalas.
mereka menyuarakan bahwa sebenarnya mereka tidak sepakat dengan adanya perundingan. Mereka menginginkan lebih baik mati daripada kemudian mereka terhina dengan terbunuhnya Ayatullah Ali Khamenei. Dari semboyan yang mereka sampaikan bahwa tanah air atau mati. Jadi pilihannya mereka tetap memiliki tanah air mereka atau kemudian mati. Jadi ketika tanah air mereka direbut atau kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat atau Iran atau Israel yang telah melakukan agresi, maka mereka lebih memilih untuk mati. Mereka tidak mau tunduk dan memberikan kedaulatan mereka terhadap musuh-musuhnya. Oke, Ismail, tapi kan di satu sisi akan ada pembicaraan teknis ataupun perundingan di Qatar. Nah, ini bagaimana kemudian respon dari warga Iran sendiri terhadap kelanjutan perundingan ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, suara mayoritas masyarakat Iran adalah menolak perundingan, tetapi yang lebih tinggi dari itu adalah loyalitas dan kesetiaan mereka terhadap pemimpin agung mereka, pemimpin besar mereka, yaitu Ayatullah Mustafa Khamenei, dan memang disebutkan oleh Presiden Pezeshkian bahwa apa yang mereka lakukan selama ini dengan membuka perundingan, dengan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, itu tetap dalam arahan dan bimbingan dari Ayatullah Mustafa Khamenei. Ini yang kemudian membuat masyarakat Iran lebih tenang dalam menyikapi adanya perbedaan pandangan ini. Dan kita lihat sekali lagi bahwa loyalitas dan kesetiaan masyarakat Iran itu masih tetap terjaga. Bahkan aksi dengan perkumpulan massa yang begitu sangat besar dengan hadir pada prosesi pemakaman ini, itu juga adalah pertunjukan mereka terhadap kesetiaan, bayat mereka terhadap pemimpin tertinggi mereka yang baru. Walaupun kita ketahui bahwa Ayatullah Mustafa Khamenei sampai saat ini, dari awal perang sampai saat ini belum memunculkan diri, tapi itu tidak dianggap sesuatu yang penting bagi masyarakat Iran. Bagi mereka, Ayatullah Mustafa Khamenei, pemimpin tertinggi mereka, itu masih mengendalikan situasi, termasuk masih memberikan bimbingan dan arahan terhadap tim negosiator atau pemerintah Iran terkait dengan perundingan-perundingan yang akan mereka lakukan. Baik Ismail, saya akan kembali ke studio. Prof, apabila kita lihat dari pernyataan Ismail tadi yang ada langsung di Iran, bagaimana kemudian loyalitas dari warganya terhadap pemimpinnya, dalam hal ini Mojtaba Khamenei. Artinya setelah prosesi pemakaman selama sepekan ini, menurut Anda kemana arah Republik Islam Iran ini? Yang pasti adalah mereka akan tetap teguh dengan para pemimpin yang ada untuk bisa menangkal apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, yaitu menguasai Iran, menekuk kedaulatannya. Itu yang mereka katakan bahwa kami tidak akan lakukan itu. Nah, yang kedua, ini juga memberi signal kepada Presiden Trump bahwa yang tadinya Ali Khamenei itu ditewaskan, itu harapannya adalah akan disambut oleh rakyat Iran, bahwa mereka ingin ada perubahan di dalam Iran. Perubahan mungkin tidak ke Mojtaba Khamenei, tapi ke pemimpin seperti Reza Pahlavi. Ternyata tidak. Dan mungkin ini membuat Trump terkejut. Kenapa begitu setianya rakyat di Iran terhadap Ali Khamenei. Mungkin juga dari pihak Israel juga terkejut. Jadi assessment pada waktu penyerangan terhadap Iran itu adalah rakyat Iran akan menyambut dengan meninggalnya Ali Khamenei untuk bisa membebaskan diri. Karena kita masih ingat ya, pada waktu Trump itu akan masuk ke Iran, akan melakukan serangan yang pertama, itu dikatakan bahwa banyak rakyat Iran yang berdemo, lalu kemudian sanksinya adalah ada yang digantung lah, ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat kenyataan seperti ini semua ternyata tidak seperti itu. Ini berbalik gitu ya. Dan justru rakyat Iran itu menurut saya semakin militan karena mereka melihat Ali Khamenei sebagai martir yang tadi dikatakan mati syahid dan kemudian harus dibela. Ini yang membuat apa yang dipikirkan oleh Amerika Serikat dengan melakukan serangan yang mengatakan bahwa sudah runtuh, sudah tidak ada angkatan perang dan sebagainya. Justru
Sishan Kamrata, kalau di Indonesia, sistem keamanan rakyat semesta, ini justru yang mengatakan bahwa tidak. Mereka akan teguh, tadi seperti Mas Ismail katakan, tanah atau mati. Kalau di Indonesia kita menyebutnya NKRI atau harga mati. Baik. Pak Dian, saya akan bertanya mengenai sosok Mojtaba sendiri yang sampai saat ini masih kemudian tidak pernah muncul di publik. Tapi tahan dulu, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Dian, kita dengarkan tadi dari pernyataan Mas Ismail dari Iran, bagaimana kemudian warga Iran memang menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya Mojtaba. Tapi kita ketahui bagaimana Mojtaba ini sangat minim kemunculannya di ruang publik. Ini juga memunculkan berbagai spekulasi mengenai kondisi maupun kapasitas politiknya, Pak Dian. Terima kasih. Sebelumnya saya mau sedikit menambahkan. Mungkin dalam beberapa hal, mungkin meluruskan apa yang saya pahami. Dari pernyataan bahwa berkibarnya bendera merah itu seakan-akan nadanya itu adalah balas dendam, adalah kemarahan, yang konotasinya negatif. Buat saya, pemahaman saya, bendera merah itu satu penghormatan terhadap orang penting. Seperti dikibarkan waktu Qasem Soleimani tewas di Irak. Itu bendera merah berkibar. Kalau yang rakyat biasa bendera hitam, seperti kita bendera kuning. Tapi kalau dikatakan kemarahan tidak, karena buat saya arti kedua dari bendera merah adalah perlawanan. Beda ya sama balas dendam, konotasinya perlawanan itu artinya apa? Perlawanan terhadap kesewenang-wenakan, penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh siapapun terhadap pihak yang lemah. Dalam hal ini jelas kepada si Trump. Nah, dalam konteks tadi masyarakat Iran sendiri bagaimana? Tolong diingat, masyarakat Iran itu buat saya masyarakat pencinta damai. Jadi tidak ada sejarahnya Iran memulai perang. Termasuk ketika perang Iran-Irak. Ketika revolusi baru selesai, Irak yang menyerbu dibantu siapa lagi? Amerika juga. Nah, berhasil diusir. Sekarang apakah Iran memulai perang? Iran diserang. Iran membalas. Dalam konteks membalas itu mungkin orang bayangannya, wah Qasem Soleimani tewas akan dibalas. Kan juga tidak. Balasannya Iran kan tetap terarah. Ke Ali Khamenei juga terarah kepada pangkalan Amerika dan sebagainya. Nah, kalau dibilang itu jadi itulah klarifikasi saya. Tapi kembali kepada ketidakmunculannya Mojtaba, buat saya kalau beredar spekulasi biasa. Berkali-kali Ali Khamenei tidak muncul pun dibilang ada yang sakit, ada yang bahkan meninggal, walaupun belum ada perang ini. Hal yang biasa, semua dilontarkan oleh musuhnya mengingat berbagai cara mereka untuk melemahkan kondisi masyarakat. Terbukti sehat selalu dan tewas justru dibom secara brutal. Juga Khomeini yang pertama, sama karena waktu berkuasa sudah berusia 79 tahun, dianggap tidak akan lama. Makanya upaya menggoyang Khomeini yang dulu itu juga bertubi-tubi. Upaya pembunuhan bertubi-tubi. Nah, buat saya ketidakmunculannya kalau mau dispekulasikan seperti apapun silakan kalau ada faktanya. Segala kemungkinan memang menjadi bisa. Artinya mulai dari katanya cedera lah, luka parah lah, sampai yang selamat. Buat saya semuanya bisa. Tapi kan tidak ada buktinya. Jadi kalau tidak ada buktinya saya cuma begini. Sejauh ini kan kita bisa melihat fatwa-fatwa Mojtaba tetap keluar dalam rangka mengarahkan tim delegasinya berunding sama Amerika misalnya. Saya kira itu bukan berasal dari tim berunding itu, pasti ada otoritas di atasnya yang memberikan mandat untuk bersikap seperti ini terhadap Amerika. Nah, saya yakin itu masih peranan Mojtaba ada di sana. Bahwa dia dalam keadaan seperti apa, saya nggak mau berprasangka. Jadi kita lihat saja kapan akan muncul. Nah, kalau memang tadi yang dikhawatirkan Mbak Fitri bahwa kalau tidak muncul apa yang akan terjadi? Buat saya tidak ada yang masalah. Karena kalau ketidakmunculannya itu katakan memang berakhir dengan tragedi, maaf dengan segala hormat, wafat sekalipun,
nggak akan ada pengaruhnya kok dengan kepemimpinan. Artinya akan terjadi fase transisi seperti apa ketika prosesi pemakaman ini sudah selesai, Pak Dian? Setelah prosesi ini, buat saya perundingan tetap akan berlangsung karena itu jadi prioritas, dan prioritas ini buat saya penting. Karena Iran dalam perundingan ini kan punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan ini, tapi di dalam 60 hari ini dia diberikan keleluasaan untuk mulai membuka Hormuz, menjual minyaknya dan sebagainya. Buat saya ini peluang yang oleh Iran pasti tidak akan disia-siakan. Artinya apa? Kalau dalam MOU ditetapkan 2 bulan kurang, kan bisa diperpanjang. Buat saya kemungkinan besar perpanjangan gencatan senjata ini akan berlangsung. Karena ini membuat bukan hanya Iran, tapi si Trump sendiri bisa konsolidasi di dalam negeri menghadapi masalahnya dia. Oke. Prof. Hik, apabila kita kaitkan ketika kemudian prosesi pemakaman ini sudah selesai seperti itu, dengan kemudian proses perundingan yang saat ini masih terus berlangsung antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini masa depannya akan seperti apa? Ya, mudah-mudahan sih memang bisa sampai pada ujungnya ya, yaitu perjanjian perdamaian. Kalaupun Trump pada saat sekarang melakukan ancaman-ancaman, sebenarnya mungkin saya menduga bahwa itu lebih untuk kepentingan di dalam negeri. Artinya dengan adanya midterm election, Trump harus muncul sebagai pemimpin yang kuat, ya, apalagi menghadapi Iran yang tidak mudah untuk dia kalahkan lah gitu ya. Beliau kan selalu mengatakan bahwa angkatan perang Iran sudah tidak ada lagi, lalu kemudian juga pemerintahan sudah tidak ada lagi. Kalau kemarin ini kalau kami serang semua, lalu dengan siapa kami bernegosiasi? As if gitu ya, bahwa kalau para pemimpin yang ada di dalam pemakaman ini sudah dihilangkan, itu tidak ada lagi. Lalu beliau akan mengatakan, apa poinnya untuk kemudian kita berunding kalau misalnya seperti itu? Kan kalau menurut saya pernyataan-pernyataan seperti itu, bagi orang yang katakanlah, apa ya, yang wajar lah pengetahuannya, itu kan nggak mungkin gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya ini lebih untuk kepentingan Trump di dalam negeri ketimbang untuk di luar negeri. Sehingga apa yang sedang dilakukan perundingan terhadap detail dari MOU ini menurut saya tetap akan berlangsung, dan saya salut dengan Perdana Menteri Pakistan ya yang hadir, karena beliau tahu bahwa sebagai mediator beliau harus dalam posisi yang netral. Kalau beliau tidak hadir, justru akan diterima oleh pihak Iran bahwa Anda akan sangat berpihak kepada Amerika Serikat. Nah, dalam konteks seperti ini, saya yakin Perdana Menteri Pakistan memang ingin sekali bahwa apa yang dimulai ini bisa ada ujungnya, ada akhirnya. Dan kita tentu harus support ini karena bagi dunia, ya, perang ini telah membebani dunia. Oleh karena itu harus segera diselesaikan. Tapi kalaupun perjanjian perdamaian ini belum bisa juga sampai pada ujungnya, apakah karena diperpanjang dan lain sebagainya, bukannya tidak mungkin bahwa memang tidak akan ada perjanjian perdamaian, perang akan diambangkan sampai kemudian di pihak Amerika Serikat kita tinggal lihat apakah Trump akan bertahan sampai masanya ya, atau mungkin di-impeach, dan harapannya adalah pemerintahan baru akan mempunyai strategi baru. Demikian juga mungkin kalau di Iran katakanlah begitu, ada sesuatu ya mungkin ada perubahan, tapi sekarang ini tentu kita harus menganggap bahwa semua akan tetap, dan kemudian bagaimana perundingan ini bisa dijalankan. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Ismail, mengenai kembali pada rangkaian prosesi pemakaman dari Ali Khamenei, bagaimana kemudian warga negara Indonesia di Iran ikut serta dalam rangkaian prosesi ini? Ya Mbak Fitri, dari pantauan kami melihat teman-teman WNI, terutama dari kalangan mahasiswa, itu juga turut hadir di dalam pelayatan ini. Mereka menyebutkan bahwa kehadiran mereka itu adalah untuk melihat langsung sebuah prosesi yang dia anggapnya sebagai peristiwa bersejarah. Kami lihat mereka membuat video, menyebarkan foto terkait dengan prosesi pemakaman ini. Karena konsentrasi mahasiswa Indonesia yang ada di Iran itu kebetulan berada di 3 kota besar ini, di Tehran, Qum, dan Mashhad. Persiapan-persiapan terkait dengan prosesi pemakaman ini itu telah dibuat konten oleh teman-teman Indonesia yang ada di Iran. Bahkan mereka sudah menyatakan keinginan dan tekad mereka untuk juga ikut berada dalam prosesi pemakaman ini dan melihat langsung. Dan terkait dengan keamanan, tidak ada himbauan khusus juga dari kedutaan. Bahkan kita ketahui bahwa Kepala Duta Besar Indonesia itu juga hadir dalam prosesi pemakaman ini, turut mengatasnamakan pemerintah Indonesia untuk mengucapkan bela sungkawa dan juga memberikan penghormatan terakhir terhadap Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dari pantauan kami WNI masih tetap dalam kondisi yang tetap dalam keadaan aman, meskipun ikut juga terlibat di dalam prosesi pemakaman ini yang melibatkan sampai jutaan orang. Baik, terima kasih Ismail atas laporannya langsung dari Iran. Dan saya akan kembali ke studio, pertanyaannya sama untuk Prof. Hikmahanto dan juga Pak Dian. Ini dunia sedang menunggu apakah kemudian dalam kepemimpinan, di bawah kepemimpinan dari Mojtaba nantinya ini mampu menjaga stabilitas internal, mempertahankan pengaruh regional, membuka jalur perdamaian, atau justru membawa Timur Tengah pada fase persaingan geopolitik yang semakin tajam. Dari Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Pertama adalah tugas dari Mojtaba adalah bagaimana meredakan kemarahan dari publik Iran atas meninggalnya pemimpin tertinggi mereka yang mereka sangat sayangi. Jadi ini merupakan tugas utama ya, karena kita tidak ingin melihat bahwa justru kemarahan itu diterjemahkan oleh pemimpin-pemimpin Iran untuk melakukan misalnya serangan balasan ke Amerika Serikat. Karena dari yang saya lihat banyak masyarakat di Iran meneriakkan ya matilah Amerika, matilah Trump dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bagaimana bisa benar-benar meredam ini. Yang kedua adalah tentu berkomitmen untuk kebaikan dunia, tidak hanya Iran dan Amerika Serikat, agar MOU yang sudah disepakati ini bisa diterjemahkan dalam perjanjian perdamaian. Dan yang ketiga yang kita harapkan adalah apapun yang terjadi, kita harus memastikan atau dua negara ini harus memastikan bahwa Israel tidak melakukan sabotase yang bisa meletup perang antara Amerika dan Iran. Oke, Pak Dian. Terima kasih, karena saya latar belakang diplomat, saya melihat peluang bahwa perjanjian cepat atau lambat akan dilanjutkan negosiasinya, mau 2 bulan ke depan, mau diperpanjang. Hasilnya pasti sudah dibayangkan harus menguntungkan kedua belah pihak. Yang pasti saya melihat peluang. Dalam 2 bulan ini saja sebenarnya sudah mulai dibuka peluang untuk mulai menjajaki kembali hubungan kita yang sudah dikecewakan, yang sudah mengecewakan Iran. Untuk mengobati kekecewaan Iran itu dengan kita mulai menjajaki, katakan, apa sih yang masalah yang berlangsung selama ini? Ditutupnya Selat Hormuz, kita yang pontang-panting mengatasi kebutuhan energi. Sekarang Hormuz sudah berada di tangan Iran dan mulai diberikan kesempatan. Beberapa kapal mitranya dikasih lewat. Itulah kita masuk untuk mulai mengobati bahwa kita juga membutuhkan Iran seperti dulu, kita saling membutuhkan. Dan buat saya hal ini penting untuk menunjukkan bukan hanya political will, tapi juga kembalinya kita menegakkan prinsip kita. Yang tadi saya sudah bilang, lupa kita sekarang ini sudah, jangan bilang kita non-blok, jangan bilang kita OKI, jangan bilang kita D8. Baik. Semua itu dilanggar oleh kita sendiri kok. Baik. Untuk mengembalikan itu kita harus mulai
kita yang harus memulai mendekati Iran. Oke, baik Pak Dian dan juga Prof, terima kasih telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Top Issue untuk kali ini. Pemirsa, di balik perang pernyataan dan unjuk kekuatan, dunia berharap diplomasi kembali menjadi jalan utama. Sebab setiap eskalasi hanya akan memperbesar resiko dan memperpanjang ketidakpastian. Pada akhirnya perdamaian hanya dapat terwujud ketika semua pihak memilih menahan diri dan mengedepankan dialog. Saya Fitri Megantara, terima kasih. Sampai jumpa.